5 efektivitas 24 jam 5. Terdengar suara air mengalir di toilet. Chen Wenji menatap bayangannya sendiri di cermin, seperti tidak puas dengan penampilannya. Ia mengeluarkan tas rias, mengambil spons rias, dan kembali membenahi riasan wajahnya. Ia selalu sangat percaya diri terhadap penampilannya. Wajah lengkung, pinggang ramping, dan kaki jenjang. Tanpa perlu dicatok, rambutnya sudah terlihat sedikit bervolume. Satu-satunya fitur wajah yang pernah disentuh pisau bedah adalah matanya. Mata aslinya kecil dengan kelopak mata tunggal dan setelah operasi, matanya menjadi besar dan cantik. Namun, dalam Huangting Entertainment, mengandalkan paras cantik dan tubuh indah saja tak akan cukup untuk bisa sukses. Melihat artis wanita di sekitarnya, satu persatu mendekati bosnya untuk turut mengejar sukses, mana bisa Chen Wenji rela. Di era ini, seorang Leng Xicheng lahir. Ia adalah putra selebriti paling terkenal di Yancheng sekaligus pewaris grup Leng dengan nilai pasar puluhan miliar. Jika ada yang mengira ia hanyalah generasi kedua pewaris kekayaan yang akan kalah, orang itu pasti diremehkan. Leng Xicheng belajar komputer dan ketika masih kuliah, ia membuat web video untuk TV Entertainment. Ia turut meraih warisan ayahnya untuk membangun bisnis web hiburan. Huangting Entertainment dan TV Entertainment saling bekerja sama hingga menghasilkan bintang dan selebriti dalam jumlah tak terhitung. Kebetulan lagi, Leng Xicheng tampan. Berdiri di tengah kerumunan membuat mata semua orang di sekitar otomatis tertuju ke arahnya. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Pria seperti Leng Xicheng, bahkan meski memiliki istri legal, tidak akan mempengaruhi pamornya di pasar. Meski telah menikah selama 3 tahun, gosip skandal tentangnya terus-menerus bergulir satu demi satu. Namun, tidak ada satu wanita pun yang bertahan dengannya. Chen Wenji harus mendapatkan pria seperti ini. Tak hanya untuk uangnya dan untuk ketampanannya, tapi juga untuk posisinya sebagai Presiden Huangting Entertainment. Suasana malam ini bagus. Pastikan aku bekerja keras hingga memanjat ranjangnya, pikir Chen Wenji. Tepat di saat itu, Gu Qingqing masuk ke toilet yang sama. Begitu ia menatap cermin besar di toilet itu, matanya menangkap bayang Chen Wenji. Istri asli berhadapan langsung selingkuhan baru. Hanya mereka berdua. Meski baru bertemu di aula, Gu Qingqing baru saja mengerahkan seluruh energinya untuk Leng Xicheng. Ia tidak terlalu memperhatikan sosok dan penampilan Chen Wenji. Mungkin, setelah melihat dan mendengar begitu banyak gosip skandal Leng Xicheng, Gu Qingqing menjadi kebal. Ia tidak terburu-buru maju untuk merobek si selingkuhan untuk pertama kalinya. Ia malah bersandar tenang di ambang pintu dan sedikit mengangkat dagunya, memandang cermin untuk menilai penampilannya. Chen Wenji memang cantik. Bagaimanapun, ia adalah seorang selebriti. Jelas tak heran jika riasan, wajah, dan penampilannya sangat sempurna. Tak banyak membandingkan kecantikan Chen Wenji, Gu Qingqing justru lebih tertarik memperhatikan rambut panjangnya yang sedikit keriting beserta pinggang ramping dan kaki jenjang wanita itu. Ah, bisa ku bilang bahwa selera wanita Leng Xicheng masih sama seperti biasa, begitu pikirnya. Ketika Gu Qingqing menatap Chen Wenji menatapnya balik. Penampilan wanita di depannya itu sangat cantik. Meskipun pakaiannya terlihat sedikit biasa, namun sulit untuk menyembunyikan sosoknya yang sempurna. Terutama kedua mata itu, tanpa terekspos di industri hiburan. Tetap saja, Chen Wenji adalah seorang bintang. Ia tak lagi merasa aneh jika orang-orang lain lebih sering melirik, melihat, hingga terang-terangan memandangnya. Selain itu, Leng Xicheng mengatakan bahwa ia tak mengenal wanita itu dan Chen Wenji tidak perlu terlalu memperhatikannya. Seusai membenahi riasan, Chen Wenji menyingkirkan tas riasnya dan kembali mengenakan sepatu hak tinggi lalu berjalan ke pintu. Saat Chen Wenji berpapasan dengannya, Gu Qingqing memiringkan kepala untuk meliriknya. Anehnya, ia menemukan hal yang tak terduga. Mata Chen Wenji agak mirip dengan matanya sendiri. Bab 6. Efektivitas 24 jam 6. Tidak, lebih baik mengatakan bahwa selain mata ini, sebenarnya dengan orang itu. Saat Gu Qingqing masih melamun, Chen Wenji sudah keluar. Gu Qingqing pun ikut bersiap-siap keluar. Namun, ia terhenti karena panggilan telepon masuk dari teman akrabnya, Li Yuyu. Ada apa, Yuyu? Ada apa? Suara nyaring Li Yuyu meninggi di telepon. Apakah Anda tahu bahwa Playboy Leng Xicheng sudah ganti gandengan lagi dengan wanita lain? Kali ini dengan artis perusahaan kami, Chen Wenji. Gu Qingqing melihat ke arah perginya Chen Wenji dan mengangguk. Aku tahu, aku masih bisa melihatnya.
Apa, kamu melihatnya? Kenapa kamu tidak buru-buru memberinya 2 tamparan keras selagi kamu melihatnya? Apa yang harus saya lakukan? Gu Qingqing menyunggingkan senyum mengejek meski Li Yuyu tak bisa melihatnya. Bahkan jika bukan dia, tetap saja akan ada yang lain. Dalam 3 tahun ini, Leng Xicheng berganti-ganti wanita setiap 3 bulan sekali. Sudah seperti 12 wanita Jinling saja. Apa mungkin aku harus mengepak semuanya? Tapi kamu juga tidak boleh berdiri diam dan menonton saja, kan? Kamu tahu, Yuyu, Gu Qingqing menghembuskan napas panjang. Sulit untuk menyembunyikan kesedihan di matanya. Alasan Leng Xicheng menikah denganku. Dia menikah denganku bukan karena cinta, tetapi karena... Karena apa? Jika dia menikahimu, akan ada kewajiban bagimu untuk mengontrol setengah kelakuannya. Gu Qingqing mengangkat kepalanya. Dalam ketenangannya, terbesit perasaan tidak berdaya. Kakakku berkelahi dengan seseorang semalam dan dia harus membayar kompensasi 300.000 RMB. Li Yuyu tiba-tiba terdiam sejenak. 300.000 RMB. Cukup dengan sekali telepon, si Cheng bisa menyelesaikannya. Gu Qingqing tersenyum pahit. Kakakku yang berhutang, tapi yang bisa membayarnya hanya aku. Jujur, aku sangat berterima kasih padanya. Jika bukan karenanya, mungkin kakakku akan masuk penjara. Ibumu dan kakakmu benar-benar. Li Yuyu sampai kehilangan kata-kata. Leng Xicheng telah membuat kesepakatan dengan Gu Qingqing. Urusan pribadinya maupun gosipnya, Gu Qingqing tidak berhak untuk ikut campur. Ia bahkan tidak sanggup mengakhiri pernikahannya. Karena penglihatan Gu Qingqing buruk, ia menabrak seorang pria yang baru keluar dari toilet pria ketika ia sendiri baru menapak keluar dari toilet wanita. Maaf, Gu Qingqing segera meminta maaf. Tapi, begitu ia berbalik hendak pergi, pria itu menghentikan langkahnya. Tunggu sebentar, suaranya terdengar sangat hangat, seperti musim semi di bulan Maret. Gu Qingqing memalingkan kepalanya untuk melihat pria yang ditabraknya. Pria berbadan ramping itu mengenakan kemeja berwarna perak dengan senyuman hangat di wajahnya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Gu Qingqing. Pria itu mengeluarkan sebuah ponsel dari sakunya. Apakah ini milik Anda? Gu Qingqing meliriknya dan berkata, maaf, saya tadi tidak sengaja menabrak Anda. Anda sampai harus menyalip untuk mengembalikan ponsel saya. Tidak masalah, yang penting barang itu kembali ke pemilik aslinya, ujar pria itu saat mengembalikan ponselnya. Tak hanya ekspresinya, sikapnya turut merefleksikan kelembutan dan keeleganan. Gu Qingqing mengangguk. Terima kasih. Pria itu menoleh, masih sambil tersenyum. Sama-sama, semoga malam Anda menyenangkan. Gu Qingqing tidak akan mengira bahwa pria yang baru saja meninggalkannya kini sedikit menyipitkan mata. Ada senyuman lucu di sudut bibirnya. Ia diam-diam berpikir, wanita itu tampak seperti Leng Xicheng. Sambil menunduk, Gu Qingqing memeriksa teleponnya. Semua bagian ponselnya baik-baik saja, tetapi dalam kondisi mati. Setelah mengirim pesan ke Li Yuyu dan mematikan ponsel karena daya rendah, tiba-tiba lengan yang kuat terulur dari belakang dan menariknya ke sebuah ruangan gelap. Gu Qingqing didorong hingga tubuhnya menekan dinding. Kemudian, ia merasakan ciuman yang kuat menyapu bibirnya. Selanjutnya bab 7. Efektivitas 24 jam 7.